Anak-anak, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oh iya, masih ingat semuanya ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pada pertemuan sore hari ini sayang sekali kita tidak dapat bertemu secara langsung ya anak-anak, melainkan bertemu secara online seperti ini ya, via conference gitu ya. Anak-anak didampingi oleh kedua orang tua, belajar bersama orang tua. Nah, kali ini alhamdulillahirobbilalamin, Bunda diberikan kepercayaan untuk tetap bertatap muka dengan anak-anak melalui online seperti itu. Jadi, apakah anak-anak semuanya sekarang sehat ya? Apakah semuanya sehat, tidak sakit, dan masuk semua hari ini tentunya ya? Tadi Bunda cek di presensi itu ada namanya semuanya. Hanya saja 1 sampai 2 siswa, ada siapa tadi ya, Laila sama Fitri tadi izin gitu ya, izin mengikutinya telat karena orang tuanya belum selesai bekerja seperti itu. Memang halangannya kalau misalkan bertemunya secara online seperti ini ya, karena kan untuk anak-anak SD seperti anak-anak semuanya ini tidak semua memegang handphone, tapi juga di bawah kendali orang tua seperti itu ya Bapak Ibu, ngapunten gitu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang jam ya, jam digital dan jam analog. Anak-anak semuanya punya jam ya, di rumahnya ada jam, punya jam tangan, jam dinding mungkin, atau jam apapun, alarm atau jam beker gitu ya, pasti punya jam ya anak-anak di rumah. Artinya anak-anak di rumah tahu jam-jam tuh gitu ya. Kalau tahu jam, ternyata jam itu ada 2 jenisnya. 1 jam digital, 2 jam analog. Dilihat lagi anak-anak punya jam di rumah itu jamnya seperti apa, ada jarumnya atau tidak, ada angkanya atau tidak, seperti itu ya, bentuknya bulat, segitiga, bentuk hati, atau bentuknya seperti apa, itu punya macam-macam jenisnya sendiri gitu ya anak-anak ya. Sekarang coba Bunda mau tanya nih sama salah satu. Sekarang tepatnya pukul berapa? Coba Fitri belum hadir ya tadi ya. Coba Aulia, jamnya ada sekarang jam berapa tepatnya? Iya, ini Fitri lihat di mana jamnya? Lihat atau dengar dari orang tua ini kira-kira? Oh, sendiri. Bisa sendiri berarti ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya untuk sekarang ya, jam berapa sekarang? Bunda mau menunjuk Amel. Amel tahu nggak sekarang jam berapa? Sekarang jam? Oh iya, pukul. Iya, pintar Amel. Kalau di online seperti ini fokusnya jadi terpecah begitu ya. Tidak apa-apa, nanti belajar sambil berjalan seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita akan memperjelas lagi. Bunda bersama dengan wali-wali murid ya, dibantu oleh orang tuanya teman-teman, orang tuanya anak-anak seperti itu, akan belajar mengenai jam digital dan jam analog lebih lanjut. Nah, jadi jam yang Bunda tunjukkan ini adalah jam digital. Apa sih jam digital itu? Jam digital itu adalah jam yang langsung menunjukkan angka. Jadi, kalau tadi Amel bilang sekarang jam 2 siang, berarti tulisan di jam digitalnya adalah 14.00, angka 1 dan angka 4, seperti itu, karena menunjukkan siang hari. Jam digital itu selalu menunjukkan paginya jam berapa, siangnya jam berapa, malamnya jam berapa, seperti itu. Beda lagi kalau dengan jam analog. Makanya jam digital itu lebih mudah dilihat, lebih mudah dipahami karena langsung menunjukkan angka. Mungkin di sini dari tayangan yang Bunda tampilkan, anak-anak punya nggak jam tangan seperti ini, atau mungkin jam dinding, atau jam alarm, atau jam yang di meja makan, seperti itu. Ada nggak kira-kira yang punya jam seperti ini? Oh iya, Diki ya, Diki punya ya jam seperti ini. Bentuknya apa Diki? Alarm. Oh iya, berarti kalau Diki bangun
alarmnya bunyi berarti langsung menunjukkan pukul jam jam 5 sore misalnya, seperti itu. Tapi siang hari ini Diki tidak bisa tidur, teman-teman juga tidak bisa tidur ya, teman-temannya Diki yang lain, karena harus latihan pramuka sore-sore. Tidak apa-apa, sangat semangat sekali ya Diki ya. Oke, sekarang gantian yang lain coba. Yang Ibu tunjukkan ini sebetulnya pukul berapa sih? Tuh, coba Ibu mau nanya ke Andi, coba Andi jawab. Andi dari tadi mainan terus ya. Coba dijawab deh sama Andi. Ini yang Ibu tayangkan ini pukul berapa sih? Tanpa tanya kepada orang tuanya atau yang ada di sekitarnya. Ya, tidak boleh dikasih tahu ya jam berapanya. Ya. Ya, jam 7.30 itu kira-kira pagi atau siang atau malam kira-kira? Iya, jam 7.30 itu pagi ya, karena menunjukkan angkanya pagi 7.30. Lah, kalau misalkan malam berapa jadinya, Di? Tahu nggak? Oh, belum tahu ya? Oke, nanti kita berhitung ya. Nanti berhitung. Nah, kalau jam dihitung dari pagi berarti jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu menunjukkan pagi. Pagi menjelang siang ditunjukkan oleh jam 11, 12, 13, 14, 15, terus kemudian menuju sore 16, 17, 18, menuju malam 19, 20, 21, 22, menuju dini hari 23, terus kemudian 24 dan kembali lagi. Begitu juga seterusnya. Oleh karena itu mengapa satu hari itu ada 24 jam? Nah, seperti itu. Nah, kemudian di yang kedua ini ada 30. Apa sih 30 ini maksudnya? Coba Alivia, tahu nggak Alivia 30 ini itu apa? Menunjukkan apa kira-kira? Ya, 30 berarti menunjukkan menit ya? Iya, pintar sekali Alivia. Hari ini Alivia belajar bersama siapa? Didampingi siapa Alivia? Oh, didampingi kakak ya. Alhamdulillah, kakaknya semangat juga ya. Iya, jadi 7.30 yang Ibu tunjukkan ini adalah jam setengah 8 pagi. Artinya jam menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Seperti itu. Kalau menit, 1 menit ada 60 detik. 1 jam ada 60 menit, seperti itu. Makanya kenapa satu hari itu ada 24 jam. Ditunjukkan ya dari tadi, yang Ibu sudah hitung-hitung tadi. Yang Bunda sudah hitung-hitung tadi. Gitu. Terus selanjutnya nih, mungkin ada yang masih bingung nggak anak-anak tentang jam digital ini? Bingung nggak jam digital ini itu apa? Jam berapa sih gitu? Kalau gitu coba sekarang Ibu tanya sama salah satu lagi secara acak. Mei tahu nggak ini jam berapa hari ini ditunjukkan dari jam digital yang Mei punya? Kira-kira Mei punya nggak jam digital? Mungkin di HP mamanya Mei gitu. Jam berapa sekarang? Iya, tepat ya, sama ya, karena sama-sama di Pulau Jawa ya, sama. Oke, sekarang dilanjutkan ke jam analog. Nah, jam analog ini mungkin sekarang anak-anak kita beralih ke jam analog. Tadi kan sudah belajar jam digital. Sudah paham semua jam digital itu apa, bagaimana membacanya, perbedaannya apa, kan berarti sudah tahu. Nah, ini jam yang sering anak-anak lihat, jam yang mungkin di hampir semuanya ini punya jam yang seperti ini. Ini dinamakan jam analog. Jam analog itu adalah jam yang ada jarumnya. Simpelnya seperti itu. Mudahnya anak-anak mengingat adalah jam analog itu adalah jam yang ada jarumnya. Biasanya anak-anak punya. Tadi Amelia punya jam yang Doraemon. Artinya kan jamnya ada jarumnya ya. Nah, itu bisa nggak membaca jamnya gitu. Nah, cara membacanya seperti apa? Nah, setelah ini akan Bunda ajarkan cara membaca jamnya. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu cara membaca jam. Nah, jam analog yang Bunda tampilkan ini, jam analog apa? Menunjukkan jam berapa?
Mungkin ada yang tahu tanpa diberitahu oleh pendamping belajarnya gitu ya. Silahkan, ada yang tahu atau tidak tentang jam analog yang Bunda tampilkan di sini. Coba, siapa ya? Bunda pengen menunjuk siapa ya? Siapa saja yang berani mengangkat tangan? Ayo, silahkan diangkat tangan. Iya Zahra. Silahkan Zahra. Oh, Zara, pintar sekali sekarang pukul 10 ya. Nah, tapi di sini ada jarum yang menunjuk ke arah ke arah angka 2. Jadi ini jam berapa ya kira-kira? Masa jam 10 aja? Tapi kok jarumnya ada di angka 2 juga ya? Jam 10 apa jam 2 ini yang benar? Terus dia ini pagi apa malam ya? Oh, belum tahu. Belum tahu kalau belum belajar dulu. Tuh. Nggak apa-apa. Nah, sekarang ini ada beberapa contoh jam. Nah, ada yang menunjukkan pukul 8 pagi, 11 siang, 12 siang, 1 siang, atau pukul 13.00. Terus kemudian ada pukul 6 sore atau pukul 18.00 dan pukul 7:15 atau pukul 19:15. Nah, ini apa sih? Apa sih Bunda? Seperti itu ya mungkin ditanyakan ya. Jadi gini, kalau yang pukul 8 pagi, antara jarum pendek dan jarum yang panjang atau jarum yang tipis dan jarum yang tebal. Mengapa kalau pukul 8 jarum panjangnya ada di 12? Kan bisa dibilang jam 8 atau jam 12. Tidak, salah. Jadi yang benar adalah kalau jam yang jarumnya panjang itu menunjukkan pukul berapanya kita, menunjukkan menitnya. Artinya kalau jarum jam di angka 12 itu tandanya pukul 8.00 pagi. Begitu juga selanjutnya. Lalu bagaimana membedakan pagi siang sorenya dengan jam analog, Bunda gitu. Jadi tidak bisa dilihat pagi siang sorenya dari jam ini. Akan tetapi jam ini selalu dibawa kemana-mana karena memang mudah. Karena pakai jarum dan pasti akurat, seperti itu. Terus di situ ada pukul 11 siang. Jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Terus pukul 12 siang juga seperti itu. Kenapa kok tidak 00.00? Kenapa kok 12.00? Iya, karena ini menunjukkan pukul 12 siang. Kalau pukul 12 malam biasanya 00.00 juga anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya pukul 7.15. 7.15 ini kenapa kok angkanya ada di angka 3? Kenapa tidak pukul 07.03? Seperti itu kan ya? Iya, kenapa kok ada di angka 3? Nah, karena kita menghitungnya dari jam 12 ke angka dari jarum jamnya di angka 12 sampai ke 3 itu jumlahnya 15. Jadi dari 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 itu 5 menit, 2 ke 3 itu dihitungnya juga 5 menit. Jadi jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 3 itu dibaca pukul 07.15. Sekarang kalau kita lihat lagi di jarum yang tadi, jarum yang sebelumnya. Di jam yang sebelumnya tadi, yang dibingungkan oleh Amel tadi ya, Amel apa Zahra tadi? Lupa Bunda. Nah, itu jam 10 apa jam 2 Bunda? Terlihat seperti jam 10 tapi angkanya juga ada di jam 2. Nah, dilihat angka yang pendek itu yang mana, angka yang panjang itu yang mana. Kalau angka yang pendek itu menunjukkan pukul jamnya. Kalau angka yang panjang menunjukkan menitnya. Lalu kenapa ada jarum yang berwarna merah di tengah atau jarum yang lebih tipis di tengah? Nah, itu menunjukkan detik. Itu. Jadi bisa dibaca jamnya ini adalah jam 10 lebih 10. Kenapa kok lebih 10? Dari 12 ke 1 itu 5 menit. Dari 1 ke 2 juga 5 menit. Artinya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dibaca jam 10 lebih 10 menit. Seperti itu. Selanjutnya adalah mari langsung berlatih saja. Kita di sini bersama-sama berlatih. Anak-anak boleh dibantu dengan bapak ibunya di sampingnya, mamah papahnya, atau kakak atau nenek, siapapun. Boleh dibantu untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Di sini ada 6 soal latihan apa ini?
Ya, di sini ada 6 soal latihan menuliskan jam. Nah, ini mungkin agak sedikit susah ya, karena anak-anak harus melihat lagi lebih jeli. Tidak apa-apa, mari kita berlatih, namanya juga latihan, salah itu tidak apa-apa. Sambil berlatih, Bunda mau menyetelkan lagu. Nanti dalam waktu 10 menit ke depan sudah harus selesai. Dikumpulkan melalui foto, jadi nanti anak-anak menuliskan di kertas, kemudian difotokan oleh orang tua dan dikirim di grup pramuka gitu. Oke. Nah, setelah mengerjakan latihan soal mengenai jam analog, hari ini Bunda juga memberikan latihan soal jam digital. Nah, yang kali ini karena jam digital itu lebih mudah, anak-anak dianjurkan untuk mengerjakan sendiri, tidak dibantu oleh kedua orang tua maupun pendamping belajar pada sore hari ini. Jadi, dituliskan sama di kertas, nanti minta tolong orang tua untuk difotokan dan dikirimkan di grup pramuka. Sama seperti tadi, waktunya tidak lama, hanya 5 menit saja. Kalau yang tadi itu 10 menit, yang sekarang hanya 5 menit. Sambil mengerjakan, Bunda berikan sedikit hiburan, tapi sambil dikerjakan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak karena telah belajar dan berlatih pada pramuka sore hari ini. Bagaimana? Sudah paham ya tentang jam, bisa membaca jam ya. Sekarang jam berapa? Coba Bunda mau tanya kepada Andi. Andi, sekarang jam berapa, Andi? Iya, sekarang tepatnya jam berapa nih kalau dari rumahnya Andi? Iya, jam 2:45. 2 apa, Andi, kira-kira? Ya, 2 siang. Kalau di analog biasanya jamnya menunjukkannya angka berapa? Amel, ayo, Amel. Jam berapa, Amel? Bingung. Ya, Amel sekarang jam berapa, Amel? Iya, jam 2 kurang ya, Mel ya? Dikasih tahu siapa, Mel? Iya. Oke, tidak apa-apa. Masih belajar, sama-sama masih belajar dan berlatih. Untuk latihan rutin pada sore hari ini akan dicukupkan karena nanti kalau lama-lama kuotanya habis. Yang pakai wifi nanti wifi-nya habis. Enggak ya? Enggak. Kuotanya nanti habis. Sekarang anak-anak masih bisa istirahat sebentar setelah latihan pramuka ini. Yang mau mengaji silahkan mengaji, yang mau les silahkan les, ya. Terus kemudian yang mau latihan nari silahkan menari, yang mau membantu ibu memasak silahkan membantu memasak, begitu. Sebelum diakhiri latihan rutin pada sore hari ini, marilah anak-anak kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, latihan rutin pada hari ini selesai ya Bapak, Ibu. Terima kasih atas pendampingannya kepada anak-anak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan tepat waktu pada latihan pramuka pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bisa dilanjutkan ke aktivitas sehari-hari, ke aktivitas selanjutnya.